Sejarah peradaban Islam adalah kilauan yang memancar dan menerangi peradaban dunia. Ketika bangsa Barat masih dalam masa-masa kegelapan atau disebut dengan Dark Ages, sejarah peradaban Islam sudah memainkan perannya bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada masa lalu. Para ilmuwan Muslim yang berada di Andalusia, Baghdad, Damaskus, dan kota-kota Islam lainnya menjadi pionir dan mercusuar peradaban yang menginspirasi para ilmuwan dan tokoh-tokoh Barat. Assalamualaikum, halo semua, Hani di sini. Sekarang kita akan bahas sejarah peradaban Islam, mulai dari awal sejarah Islam hingga Islam berada pada puncak keemasan. Kemudian surutnya kejayaan Islam dan mundurnya peradaban Islam. Hingga Islam bangkit kembali. Mari kita bahas. Sebagian sejarawan berpendapat kalau sejarah Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Menurut pendapat ini, ketika Nabi Muhammad 13 tahun tinggal di Mekah, sudah lahir umat Muslim walaupun pada saat itu belum berdaulat. Namun, sebagian sejarawan berpendapat lagi kalau sejarah Islam ini dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena masyarakat baru berdaulat ketika Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah Islam, para sejarawan juga berbeda pendapat menentukan fase atau periodisasi sejarah Islam. Menurut Harun Nasution dan Nurujaman Siddiq, mereka membagi sejarah Islam ini ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Kemudian periode pertengahan pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Dan periode modern pada tahun 1800 hingga sekarang. Periode klasik merupakan puncak keemasan Islam yang menjadi peradaban dunia. Pada periode klasik ini dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan fase disintegrasi. Fase ekspansi ini adalah puncak peradaban Islam. Pada fase ekspansi saat itu berada dalam kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari kekhilafahan sebelumnya Bani Umayyah, di mana pendiri dari khilafah ini adalah Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas rahimakumullah. Pada saat itu kekhalifahan Abbasiyah berkuasa di Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota Irak. Bani Abbasiyah keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kekhalifahan Abbasiyah ini berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan. Puncak peradaban Islam yaitu pada tahun 650 hingga 1000 Masehi, di mana Islam menjadi peradaban bagi dunia Barat. Pada masa ekspansi atau kemajuan ini, Islam mengalami internasionalisasi. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Pengaruh Islam ini meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, bahkan hingga menyentuh Persia dan India di belahan timur. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan bangunan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol, seperti bangunan dengan arsitektur megah yaitu Istana Az-Zahra, Cordoba, dan Istana Alhambra, Granada. Sejumlah ulama besar pun bermunculan di fase ini, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ibnu Hambal dalam bidang fikih, serta ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, penemu angka 0 pada tahun 873 Masehi, Al-Hasan bil Al-Haisan, penemu optik modern, Abbas ibnu Firnas, penemu konsep penerbangan pertama, tapi dunia mencatat Wright bersaudara, yaitu Orliff dan Wilbur, penemu
penerbangan pertama di dunia. Padahal kenyataannya Abbas ibnu Firnas lah penemu konsep penerbangan pertama. Aku udah pernah bahas ilmuwan muslim penemu konsep penerbangan pertama. Setelah video ini teman-teman boleh langsung nonton ilmuwan muslim penemu konsep penerbangan yang aku bahas. Memasuki fase disintegrasi yang berlangsung pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Kejayaan Islam mulai surut pada fase ini. Baghdad yang merupakan ibu kota dari Bani Abbasiyah dan peradaban Islam, kekhalifahan Bani Abbasiyah ini mulai mengalami keruntuhan setelah sekutu mereka yaitu Persia meminta dinasti dari staf mereka. Oleh sebab itu, mulai bermunculan dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekhalifahan Abbasiyah. Selain itu, Bani Abbasiyah juga mulai mengalami krisis ekonomi, di mana pendapatan yang semakin menurun sementara pengeluaran terus meningkat. Disusul kemudian terjadinya Perang Salib pada tahun 1095 yang berlangsung beberapa waktu dan menelan cukup banyak korban, serta menimbulkan kerugian yang besar. Dalam kondisi lemah, kekhalifahan Abbasiyah ini kemudian diserang oleh bangsa Mongol. Tentara Mongol pimpinan Hulagukan menyerang Baghdad setelah kekhalifahan Abbasiyah saat itu Al-Mutassimin menolak menyerah. Sekitar 200.000 tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah. Akhirnya pada tahun 1258 Bani Abbasiyah runtuh dan tidak mampu melawan bangsa Mongol. Invasi yang dilakukan oleh Hulagukan ini berlangsung cukup brutal dan terjadi pembantaian sekitar 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam, baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Sampai-sampai perpustakaan terbesar dunia pada saat itu yang berpusat di Baghdad yang bernama Al-Hikmah dibakar oleh tentara Mongol dengan tujuan menghancurkan pengetahuan dan kebudayaan kaum muslim, bahkan impaknya hingga sekarang. Setelah periode klasik di mana Islam merupakan peradaban dunia, pada periode pertengahan ini Islam mengalami kemunduran. Pada periode pertengahan ini dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi kemunduran dinasti Abbasiyah. Sejarawan mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi lemahnya kekhalifahan yang diangkat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, dan munculnya aliran-aliran sesat fanatisme keagamaan. Di fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Tertutupnya ijtihad menjadikan perpecahan terhadap kerajaan-kerajaan Islam, sehingga menyebabkan lahirnya kerajaan-kerajaan kecil yang memberikan dampak negatif terhadap cara pandang dan kebebasan berpikir. Terjadilah kemunduran umat Islam dalam ilmu pengetahuan. Pada fase 3 kerajaan besar ini berhubungan dengan periode klasik di fase disintegrasi, di mana di fase tersebut kejayaan Islam mulai surut, yang meliputi Perang Salib, serangan bangsa Mongol ke negeri Muslim, dan dampak dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan runtuh dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Serangan dari bangsa Mongol ini juga menyebabkan kekuatan politik Islam menjadi terpecah belah, di mana wilayah Islam sudah tidak lagi berada dalam satu kesatuan besar yang dipimpin oleh satu pemimpin kekhalifahan sebagai pusat pemerintahan, dan muncullah 3 kerajaan besar.
Kondisi politik Islam mulai berkembang kembali dan mulai menunjukkan kemajuannya. Setelah munculnya 3 kerajaan besar Islam yang letaknya saling berjauhan. Ketiga kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Meski demikian, eksistensinya tidak berlangsung lama. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan dari Raja India. Dan Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur. Dalam masa itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon berhasil menduduki Mesir pada tahun 1798, di mana Mesir merupakan pusat peradaban Islam. Zaman modern disebut juga sebagai zaman kebangkitan Islam, yang ditandai dengan adanya ekspansi dari Napoleon yang berakhir di Mesir pada tahun 1801 Masehi. Hal ini membuka dunia Islam, terutama Turki, Mesir, terhadap kemunduran dan kelemahan umat Islam, di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Pada periode yang berlangsung pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang ini, umat mulai mencari tahu tentang kejatuhan Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Semoga dengan adanya kebangkitan Islam di era modern ini, Islam bisa menjadi peradaban dunia kembali. Berikut adalah sejarah peradaban Islam yang pernah berada pada puncak keemasan, kemudian mengalami kesurutan, kemunduran, hingga akhirnya Islam bangkit kembali. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman suka videonya, boleh tolong like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.